Kasih tanda ya kalau sudah siap ya. Kasih tanda. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah hababallah wa rasulih, ya, kitab yang kita pakai Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ya, juz pertama yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Di halaman 175 ini ada, karena kita masih bahas masalah waktu sholat ya, ada subbab yang judulnya Al-Awqatul Lati Tukrahu Fiha Sholah, waktu-waktu dilarang sholat. Ya, jadi ada waktu-waktu kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nanti di sini dibagi dua. Pertama, waktu yang berkaitan dengan perbuatan dan yang berkaitan dengan waktu itu sendiri. Yang berkaitan dengan perbuatan, bahkan ditegaskan di sini wa thabatan nahyu anha bin nas. Ya. Larangannya juga jelas dalam nas hadis, wa takunu karohatuha karoha tahrim. Makruhnya ini sudah masuk ke level makruh yang dekat-dekat ke haram, sehingga waqalal ashab, ya, ulama-ulama Syafi'i mengatakan wa idza shalla fil awqatil manhi anha, ketika ada yang nekat melaksanakan sholat di waktu-waktu yang dilarang ini, uzziro, maka dia diuzir, ditakzir, dihukum. Ya, yang hukum nanti hakim di pengadilan, entah mau dipecut, mau dijewer, mau diapain, pokoknya nggak boleh. Udah tahu nggak boleh, masih maksa sholat. Ya, wala tan'aqidu sholat wa tabtul, sholatnya nggak sah, batal sholatnya. Jadi jangan sampai kita sholat di 5 waktu ini ya. Nah, 5 waktu ini tadi jelas yang pertama dan kedua berkaitan dengan perbuatan, yaitu ba'da sholatis subhi, setelah selesai sholat subuh, hatta tatlu'asy syamsu. Ya, setelah selesai sholat subuh kita nggak boleh sholat lagi sampai masuk, ya, hatta tatlu'asy syamsu, sampai masuk waktu. Saya terjemahin deh ya. Jadi nanti ada 5. Saya terjemahkan di sini. Pertama, yang tidak boleh itu adalah seperbesar ya. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ini dilarang. Ya, jadi setelah kita sholat subuh nggak ada sholat lagi sampai matahari terbit. Ini berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, wa ba'da sholatil asri hatta taghrubasy syamsu, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Nih ya, ini waktu-waktu kita dilarang sholat terkait dia. Jadi kalau kita asarnya, sholat asar jam 4, udah setelah asar nggak ada sholat lagi. Saya Pak Ustadz sholat asarnya tadi 4:30, yaudah setelah sholat asar nggak ada sholat lagi sampai matahari terbenam.
Karena ini berkaitan dengan perbuatan sholat kita. Itu ya, ini 2 poinnya. Setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Itu ya, sampai matahari terbit, yang ini sampai matahari terbenam. Ini yang berkaitan dengan perbuatan. Yang berikutnya ya, mana dalilnya? Nah, ini 5 rawa Ibnu Abbas. Ada riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi ya, meridhoi mereka. Qol haddatsani unas, ada yang berkata a'jabahum ilayya Umar, bahwa yang paling adil itu adalah Umar. Kemudian melanjutkan hadisnya bahwa Nabi melarang anis sholati ba'dal asri, setelah sholat asar tidak boleh sholat sampai matahari terbenam, wa ba'da subhi, dan setelah sholat subuh tidak boleh sholat sampai matahari terbit. Ya, ini ya hadisnya. Hadzal hadits rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, lalu Imam Muslim. Udah selesai ya, udah Bukhari Muslim, nggak usah ditanya lagi, pasti sahih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, termasuk tadi yang kedua ya. Lalu yang berikutnya yang berkaitan dengan waktu, wasalasun, ada 3 yang dilarang li ajlil waktu, karena waktu. Pertama, inda tulu'is syamsi hatta tartafi. Yang nggak boleh adalah ketika matahari terbit, buat ketika sholat tuh ya, sampai meninggi. Ya, sampai meninggi atau masuk awal duha. Ya, kalau bahasa sekarang itu biar gampang hitungnya, sekitar plus minus ya, kurang lebih 90 menit setelah subuh. Jadi subuh jam berapa nih? Subuh 4:30 misalnya. Udah berarti jam 6 baru boleh sholat duha, atau sekarang dikenal dengan sholat syuruk misalnya. Bukan pas terbitnya malah dilarang. Ya, jadi sholat syuruk itu namanya sholat duha di awal waktu. Cuma bedanya kalau duha saja boleh dikerjakan di rumah, tapi kalau syuruk harus berjamaah dulu subuh di masjid, kemudian tidak keluar masjid sampai ya masuk waktu syuruk ini 90 menit setelah subuh, baru kemudian sholat duha, baru silakan keluar. Itu ya, ini yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, indal istiwa hatta tazul, ketika matahari di atas kepala menjelang zuhur sampai condong ke mana? Barat ya, atau masuk waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur itu ada hanya sekian menit, itu kita nggak boleh sholat karena pas di atas kepala. Ya, sebentar waktunya. Kalau mau tahu ya berdiri aja di lapangan, lihat kalau nggak ada bayangan itu pas, baru geser dikit bayangan ke timur berarti sudah masuk zuhur, barulah azan, lalu silakan sholat. Waktunya nggak lama ya, nggak sampai 5 menit lah ya. Lalu yang ketiga, wa indal isfirar hatta taghrub, ya, ketika apa nih isfirar nih, ketika senja ya, atau menguning ya, di barat menguning sampai matahari terbenam. Menguning mungkin sekitar plus minus setengah jam kali ya, kan udah mulai kuning banget tuh sebelah barat tuh, tapi belum masuk maghrib. Nah saat itu udah nggak boleh ya. Jadi ini 5 waktu yang dilarang kita sholat. Mana dalilnya? Dijelaskan di sini ada hadis dari Uqbah bin Amir, qol ya, dia berkata salatu sa'atin, 3 waktu kana Rasulullah yanha an nusalliya fiha, Rasul melarang kita sholat di 3 waktu itu. Au an naqbura mautana, kita juga dilarang menguburkan jenazah di 3 waktu ini.
Ya, yang pertama ketika matahari terbit sampai agak meninggi masuk duha. Yang kedua, hina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tamila syamsu, ketika anak onta berdiri masuk kandang. Nah, anak onta berdiri itu baru dilihat, maksudnya adalah ketika matahari di atas kepala karena pasir lagi panas-panasnya. Makanya anak onta yang nyender-nyender di pasir udah mulai bangun masuk kandang panas. Ya. Sampai matahari condong ke barat berarti masuk zuhur. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika tadi hampir menjelang terbenam, ketika sudah menguning ya, sampai matahari terbenam. Sehingga aslinya tadi ada 5. Ya, kita lihat di sini yang tadi saya ketik ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan perbuatan setelah sholat subuh sampai terbit tidak ada sholat. Setelah selesai sholat asar sampai terbenam tidak ada sholat. Kemudian ketika matahari terbit sampai meninggi, ini awal duha ya. Kemudian ketika matahari di atas kepala sampai condong ke barat waktu masuk zuhur, dan ketika senja menguning sampai matahari terbenam. Ini yang dilarang. Seandainya maksa sholat maka tidak sah. Lalu pertanyaannya, apakah semua sholat dilarang? Tidak juga. Ada pengecualian. Ya, nanti dalam kaidah dikatakan likulli qaidatin mustatsnayat. Setiap rumus, setiap kaidah pasti ada pengecualian. Berarti apa saja yang boleh dilakukan pada waktu-waktu yang harusnya dilarang itu? Salat yang mana saja? Dijelaskan di sini. Ya, wa yustatsna, nih ada pengecualian. Pertama, as-sholatul lati laha sababun. Ya, yaitu salat yang memiliki sebab khusus. Ini boleh dilakukan walaupun di waktu yang dilarang. Ya. Jadi kalau sholat sunnah mutlak nggak boleh. Sholat sunnah mutlak kan memang umum. Ya. Tapi kalau sholat punya sebab khusus boleh. Apa saja tuh contohnya? Ya, dijelaskan di sini ya. Pertama, qadha faitah. Tuh. Sholat yang pernah ditinggalkan atau bayar utang ya, utang sholat. Nah, boleh nih. Qadha, mengqadha, mengganti. Ya, kayak qadha puasa berarti kan ganti puasa, ini qadha sholat. Sholat yang mana? Faitah, yang dulu pernah ditinggal. Maka boleh dia ganti. Misalnya begitu dia mau sholat asar, dia baru ingat, oh iya kemarin saya lupa nggak sholat asar, tidur habis sholat zuhur, bangun maghrib, lupa saya sholat asar. Ingatnya pas asar besoknya itu, ya udah habis sholat asar dia boleh sholat asar berikutnya untuk mengganti sholat asar yang kemarin dia lupa, baru ingat. Perasaan soalnya kemarin capek pulang kerja deh, udah kerja lembur, akhirnya habis sholat zuhur tidur, bangun maghrib dan nggak sholat asar. Ingatnya besoknya. Dan pas asar, ya udah begitu asar selesai, boleh kita sholat asar lagi, sholat asar yang qadha, mengganti asar yang kemarin kita nggak sholat. Ya disebutnya qadha. Yang kedua, was-shalah al-manzurah, sholat nazar. Ya, apa tuh nazar? Sholat janji. Misalnya, kalau saya lulus, ya. Lulus sekolah atau lulus kuliah, saya mau melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kebetulan dia ingat, oh iya saya ada yang nazar nih, ya silakan. Karena dia sudah janji. Ya, kalau asalnya nggak wajib tapi dia janjikan jadi wajib. Saya kalau lulus atau kalau saya diterima kerja, saya pengen puasa Senin Kamis. Ya udah, begitu dia diterima kerja, maka dia segera puasa Senin Kamis. Ya, ini kebetulan nazarnya, janjinya adalah sholat. Ya udah, begitu dia ingat dia sholat. Dan itu boleh dikerjakan di waktu yang dilarang. Karena tadi ada sebab khusus, sebabnya dia pernah bernazar. Yang berikutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi habis sholat dia ngaji. Kebetulan yang dia baca tentang sujud tilawah misalnya surat Al-Alaq. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib.
boleh sujud Allahu Akbar walaupun saat itu misalnya terbenam matahari, boleh. Ya. Itu yang karena ada alasan khusus. Apa alasannya tadi? Karena dia baca Quran yang ada sujud tilawah. Lalu sholatul janazah. Nah, sholat jenazah ini juga boleh. Ya, karena ada sebab khusus. Yang berikutnya wama asbahaha dan sejenisnya seperti khusuf, sholat gerhana boleh ya di waktu yang dilarang. Misalnya setelah kita selesai sholat asar ada gerhana, ya silahkan kalau mau sholat sunnah gerhana matahari gitu ya. Kemudian istisqa, sholat istisqa minta hujan. Lalu yang mulai lagi at-tawaf, sholat tawaf ya, sholat sunnah sesudah tawaf ya. Kemudian tadi tahiyatul masjid. Nah, lalu sholat sunnah sesudah wudu ini juga dibolehkan ya. Pas terbenam belum azan kita sudah nyampe masjid, wudu boleh sholat sunnah sesudah wudu, karena ini amalan dari Bilal ya. Dan sampai-sampai sendal Bilal sudah sampai sorga padahal orangnya masih hidup, karena amalannya diantaranya rajin berwudu dan sholat sunnah sesudah wudu gitu ya. Ini yang pertama. Boleh, nanti dibahas ini ya. Bisa, nanti ada dalilnya, nanti kita bahas ya. Ya, ini dalilnya saya bacakan. Kenapa kok tidak dilarang? Ada riwayat dari Anas bin Malik ya, Rasul pernah bersabda, man nasiya sholatan, siapa yang lupa sholat, fal yusolliha idza dzakaraha, maka segeralah sholat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada cara untuk menggantinya kecuali dengan segera sholat ketika ingat ya. Nah, ini dia tadi yang Pak Haji tanyakan. Juga ada hadis dari Qais bin Qahad ya, dia berkata, saya melihat Rasulullah ya, dan saya sholat 2 rakaat sesudah subuh. Padahal tadi nggak boleh ya, habis subuh nggak boleh, tapi ini sholat. Faqol, Rasul merhatiin saya. Terus setelah saya selesai sholat 2 rakaat sesudah subuh, Rasul nanya, mahatan rakaatan, apa 2 rakaat tadi itu? Qultu, saya menjawab, lam akun sholaitu rakaatai al-fajr, saya tadi nggak sempet qobliyah subuh. Jadi pas datang udah keburu jamaah subuh, kan nggak mungkin tuh kita sholat qobliyah ya. Fahumahatan rakaatan, jadi inilah sholat qobliyah saya, qobliyah subuhnya sesudah subuh ya. Walam yunkir alaihi, dan Rasul tidak menyalahkan. Fadalla ala jawazihi, berarti boleh ya. Tapi jangan kita diintar-entar, padahal datang sudah ada waktu tapi masih santai main HP, jawab-jawab WA, ya nggak boleh ya. Begitu mau sholat qomat, ya salah kita sendiri, ada waktu malah main-main HP misalnya ya. Nanti aja dulu, sholat dulu. Yang berikutnya tadi yang ditanyakan, warawat Ummu Salamah istri Nabi ya, pernah meriwayatkan bahwa Nabi sholat 2 rakaat sesudah asar. Fasa'altuhu an dzalik, maka saya bertanya. Faqol, Rasul menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, kamu bertanya tentang 2 rakaat sesudah asar ya. Lalu kata Rasul, tadi sesudah sholat zuhur, atani nasun min abdi syams, ada serombongan orang bertamu, fasyagholuni 'anil rak'ataini allati ba'da zuhri, jadi saya nggak sempet sholat ba'diyah zuhur karena habis zuhur datang tamu dan banyak. Maka Rasul berusaha memuliakan tamunya sampai nggak sempet sholat ba'diyah zuhur. Fahumahatan,
maka yang tadi saya sholat ba'da asar itu sebenarnya qobliyah ba'diyah zuhur, tapi saya lakukan sesudah asar. Ya, kok bisa sih Rasul yang sunnah aja diganti, apalagi yang wajib? Ya, Rasul lupa sholat sunnah diganti. Rasul pernah nggak sholat tahajud entah sakit, ya maka diganti dengan 12 rakaat di waktu duha. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnah aja beliau ganti. Kalau kita hanya diwajibkan mengganti yang wajib, gitu ya. Nah, wa yuqasu ala qada'in nawafil, ya, nawafil boleh mengkiaskan dengan tadi mengganti sholat-sholat yang sunnah. Yang penting ada sebabnya. Ya, jadi ketika kita melakukan sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan walaupun di waktu yang dilarang. Yang kedua, as-sholat indal istiwa yaumal jumu'ah. Yang kedua, kita boleh melaksanakan sholat padahal di waktu apa tadi ya? Matahari di atas kepala pada hari Jumat khusus. Kan asalnya menjelang zuhur kita nggak boleh sholat tadi ya, ketika di atas kepala sampai masuk zuhur nggak boleh sholat. Tapi khusus hari Jumat boleh. Misalnya kita datang ya ke masjid hari Jumat, kemudian muazin belum azan, pas kita sholat baru 1 rakaat muazin azan, berarti kan kita sholat pas matahari di atas kepala, karena kan menjelang zuhur, boleh. Ya, khusus hari Jumat dibolehkan. Wala tukrahu shalah aidon, tidak dimakruhkan sholat pada hari Jumat walaupun pas matahari di atas kepala. Ya. Li'annahu yasyuqqu 'alal musallin ma'a kathratil khalqi wal istima. Karena kita juga nggak bisa ngepasin kalau Jumat ini udah di atas kepala belum ya. Karena kan kita kalau sholat Jumat kan dianjurkan datang di awal waktu bahkan. Ya. Di awal waktunya bahkan iming-imingnya luar biasa. Siapa yang mau berkurban gak usah nunggu bulan haji, setiap Jumat bisa kurban. Yang datang rombongan pertama kayak kurban onta, di waktu yang kedua kurban sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Setelah itu udah masuk waktu Jumat, muazin azan, udah tidak ada bonus lagi. Nah, kita nggak tahu nih dapatnya apa nih. Jangan-jangan telur juga nggak dapat, datangnya habis azan. Jadi kalau kita datang sebelum azan bisa 5 kemungkinan dapatnya. Makanya orang-orang tua dulu walaupun masihnya jauh-jauh di kampung, jam 8, jam 9 udah nyampe masjid kalau Jumatan. Karena dia mau ngejar dapat onta. Ya, kita kadang-kadang udah azannya masih santai, dulu antar aja lah, komat aja datangnya. Ini lagi lebih parah. Ya, jadi bisa kurban padahal setiap hari Jumat. Karena itu di sini dijelaskan bingung kita ngepasinnya, makanya ada kemudahan dibolehkan sholat walaupun pas matahari di atas kepala. Gitu ya? Iya. Sama juga dengan tahiyatul masjid kan boleh kan? Satu nomor 2 itu kan sama aja kan? Beda juga, tergantung. Kalau pakai mazhab Sebab khusus iya. tahiyatul masjid. Terus di atas kepala Jumat, kalau kita tahiyatul masjid itu nggak ada masalah. Iya, kalau tes masjid. Tapi kalau niatnya untuk sholat sunnah mutlak, kan di poin pertama nggak boleh. Karena sunnah mutlak itu kan nggak sebab khusus, sebab umum. Misalnya dia datang pagi-pagi tadi jam 9, jam 10 dia datang. Terus dia sholat sunnah tahiyatul masjid udah, sholat sunnah wudu udah, terus dia baca Quran, dia sholawatan misalnya, dia zikir, ya. Kemudian dia melakukan aktivitas yang lain, mungkin capek dia istirahat sebentar, merem bangun lagi. Tapi saya pengen sholat lagi, apa nih? Udah semua yang ada sebab khusus. Saya pengen sholat sunnah mutlak misalnya. Begitu sholat baru 1 rakaat azan, berarti kan yang dilakukan sholatnya ketika matahari di atas kepala, padahal niatnya sholat sunnah mutlak. Kalau bukan hari Jumat nggak boleh, ya kan? Tapi karena ini hari Jumat boleh. Itu ya, khususon pada hari Jumat boleh. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, as-shalah fi harami Makkah. Ini juga tidak dilarang. Sholat di Masjid Al-Haram. Ya,
Mekah. Ini juga dibolehkan kapanpun. Bahkan ini dalilnya ada khusus dari Rasul. Ya, kata Rasul di sini dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u, jangan kalian larang ahadan siapapun tawafa bihadzal bait, tawaf di Masjidil Haram ini." Jadi orang mau tawaf bebas, nggak pakai waktu, silahkan. Wasolla, dan jangan larang orang sholat ayya sa'atin, di waktu kapanpun, min lailin au nahar, baik di waktu malam maupun siang, bebas. Ya, tidak ada larangan 5 waktu ini los semua kalau sholatnya di Masjidil Haram. Ya, ini adalah tempat yang waktu yang 5 tadi sudah tidak berlaku lagi, bebas, boleh. Ya, khusus di Masjidil Haram. Jadi bebas untuk tawaf dan bebas untuk sholat. Gitu ya. Ini dalil khususnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan, ada pertanyaan? Iya. Ayo. Sholat ketika khutbah menjelang naik mimbar. Ada sholat sunnah nggak? Iya, tadi kan boleh. Ketika hari Jumat, maka yang di atas kepala tuh sudah nggak ada larangan lagi, khusus hari Jumat. Tapi kalau selain hari Jumat nggak boleh. Khusus hari Jumat boleh. Ya. Alasannya tadi karena memang susah mendeteksinya juga. Ya, sehingga dijadikan rukhsah keringanan, dibolehkan pada hari Jumat walaupun tadi sholatnya menjelang azan atau menjelang khutib naik mimbar. Ya, dibolehkan. Itu ya. Ya. Monggo, silakan. Sholat istisqa seperti sholat. Oh iya, boleh, itu kan ada sebab khusus. Ya, ketika ada sebab khusus maka dibolehkan. Ya, yang bukan sebab khusus itu diantaranya sholat sunnah mutlak, itu gak ada sebab khusus, umum aja. Pokoknya saya pengen sholat sunnah aja. Ya, selama tadi ada sebab khusus maka dibolehkan. Ketika tidak ada sebab, ya jangan. Kalau kita ragu, ya nunggu waktu yang dilarangnya habis sudah. Misalnya mau tidur kan, pasti bukan waktu yang dilarang tuh kan, boleh sholat hajat, silahkan. Ya, kan yang dilarang cuma tadi, poinnya cuma 3 sebenarnya. Kalau ini mau di press cuma 3. Ya, habis asar sampai terbenam, kemudian habis subuh sampai terbit, terus los sampai masuk sebelum duha, dan ketika di atas kepala sampai masuk zuhur. Itu saja. Selain itu nggak dilarang lagi. Itu ya. Kalau sholat asar, ya, kalau kita mengqadha sholat nggak harus pas waktunya. Boleh, misalnya tadi kita sebelum zuhur tidur, bangun-bangun asar, ya, misalnya udah kita sholat asar dulu, setelah itu qadha zuhur di waktu asar nggak masalah. Mengqadha sholat di waktu kapanpun boleh, bahkan di waktu yang dilarang pun nggak apa-apa. Ya, atau kita ketiduran capek banget sampai nggak sholat, misalnya tidur dari asar, maghrib, isya, bangun-bangun subuh, ya udah habis subuh ya sholat, setelah sholat subuh ya sholat asar, maghrib, isya. Kalau kan nggak boleh tadi kan habis subuh kan, tapi karena kita tidurnya pulas banget dari asar, maghrib, isya, ya nggak sholat, ketiduran, bangun-bangun subuh, ya udah setelah sholat subuh kita tadi mengqadha sholat asar, maghrib, isya di waktu subuh, nggak masalah. Ya, mengqadha sholat nggak harus pas dengan waktu sholatnya, boleh di waktu sholat yang lain, bahkan di waktu yang dilarang pun nggak masalah. Karena tadi bahasanya la kafarata laha illa dzalik, tidak ada cara mengqadha, mengganti sholat yang ditinggal kecuali dengan segera mengganti di waktu kapanpun, bebas. Ya, yang penting segera. Iya, Pak Haji ya.
Hmm. Ya. Iya. Ini kok ada tulisan hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal ini mazhab Syafi'i, dan Syafi'i itu kan lebih dulu wafat dibanding Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Karena Imam Syafi'i itu kan eyang gurunya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari belajar dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i yang gurunya Imam Bukhari. Kok bisa yang guru pakai hadis Bukhari Muslim gitu ya? Harusnya kan terbalik. Nah, karena yang nulis ini bukan Imam Syafi'i, yang nulis adalah ulama zaman sekarang. Ya, namanya Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, dan tadi beliau fokus tadi dibilang kan ini kitabnya Al-Mu'tamad fil Madhhab Syafi'i, tapi beliau fokus nulis tentang mazhab Syafi'i, ya. Kemudian juga fokus dalilnya ke sana. Kemudian nanti dicocokkan dengan hadis-hadis yang ada di Bukhari Muslim. Ini hanya penguat saja. Ya. Seandainya tidak ada Bukhari Muslim nggak ada masalah, karena Imam Syafi'i juga ahli hadis. Nanti ada hadis riwayat Imam Syafi'i, ada. Tadi beliau memang jauh di atas Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini sebagai penguat saja, karena kita sudah terbiasa seolah-olah kalau nggak Bukhari Muslim kayaknya kurang pas gitu. Padahal nggak ngaruh. Ya, padahal nggak ngaruh. Ya, cuma karena kita kan nanya, hadisnya siapa nih? Wah, bukan Bukhari Muslim, jangan-jangan nggak sahih. Padahal ditanya emang sahih apa? Nggak tahu. Ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai penguat aja. Oh, bahwa ini hadisnya juga sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, berarti nggak usah ditanya kesahihannya, pasti sahih. Itu ya, sebagai penguat saja. Oke, ada yang lain? Nah, ini dulu deh, monggo, Pak Haji. Kurang dengar, maaf Pak Haji. Sholat Tahiyatul Masjid kenapa? Iya. Oke, pas saya datang ke masjid, pas azan, apakah saya nunggu azan selesai atau saya langsung tahiyatul masjid? Itu maunya pahalanya banyak apa dikit? Itu aja. Ayo, maunya pahalanya banyak apa dikit? Kalau pengen pahala banyak, nunggu azan selesai, karena menjawab azan dapat pahala juga. Tapi kalau pas azan kita sholat nggak masalah, cuma kan kita nggak bisa jawab azan, jadi kita nggak dapat pahala jawab azan. Ya, jadi sebaiknya apa? Masuk masjid, azan berkumandang, kita dengerin dan kita jawab, tapi jangan duduk. Jangan duduk, posisinya berdiri. Karena kalau duduk udah nggak dapat tahiyatul masjid. Karena kata Rasul, la taq'ud, jangan duduk dulu kalau mau tahiyatul masjid. Ya, jadi datang ke masjid, udah diri aja dengerin azan sambil jawab. Ya. Nah, kalau uzur nyender aja dulu. Kalau bisa nyender, kalau nggak bisa baru duduk. Ya. Kalau masih bisa nggak duduk, jangan duduk dulu. Jadi dengerin azan sambil berdiri sampai azan selesai, kita berdoa sesudah azan. Setelah itu baru sholat tahiyatul masjid. Jadi dapat dua, dapat pahala kita menjawab azan dan dapat pahala tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau nggak mau, saya mau langsung tahiyatul masjid, ya nggak apa-apa juga. Cuma tadi pahala jawab azan aja nggak dapat. Itu Pak Haji ya. Oke, silakan. Iya, monggo. Iya. Ya, sholat
isyraq atau syuruk dengan sholat awal duha itu memang sama waktunya. Sholat syuruk, sholat isyraq adalah sholat sunnah di awal duha. Bedanya apa? Bedanya sholat syuruk atau isyraq dia punya SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ada syaratnya. Kalau sholat sunnah di awal duha, ya udah begitu masuk 90 menit habis azan subuh, kita bisa sholat di mana saja. Mau di kantor, mau di rumah, mau di masjid, bebas. Ya, yang penting masuk awal duha sholat. Tapi kalau sholat sunnah isyraq atau syuruk, syarat pertama dia harus sholat subuh di masjid berjamaah. Itu hadisnya. Ya, jadi kalau kita mau niat sholat isyraq atau syuruk, kita datang sholat berjamaah subuh di masjid. Yang kedua, setelah selesai sholat nggak boleh keluar masjid kecuali darurat. Ya, gimana tuh darurat? Kebelet, ya kebelet pipis ya keluarlah masa pipis dalam masjid. Ya, tapi kalau nggak daruratnya jangan keluar, karena kalau keluar berarti sholat isyraqnya sudah nggak ada lagi. Jangan keluar sampai masuk tadi waktu awal duha. Setelah masuk awal duha baru kita sholat 2 rakaat dengan niat sholat isyraq, ya, dan waktunya di awal duha. Kira-kira tadi 90 menit sesudah azan subuh. Itu bedanya ya. Jadi setelah itu baru silakan keluar masjid. Jadi kalau kita nggak sholat subuh berjamaah di masjid, atau setelah sholat berjamaah di masjid kita keluar masjid, itu berarti tidak ada lagi sholat isyraq. Karena dia tadi satu paket, sholat berjamaah di masjid subuh, tidak keluar masjid itu, dan sholat isyraqnya di masjid itu juga. Tadi di awal waktu duha. Gitu Pak Haji ya. Iya 2 rakaat saja. Iya. Kalau kita itikaf gimana? Boleh lanjut duha, boleh. Kan nanti duha itu ada 3 pilihan. Tadi boleh di awal waktu, boleh di pertengahan tadi antara jam 9 jam 10, boleh juga nanti di akhir waktu. Ketika panas-panas sekitar jam 11-an itu boleh. Dan Rasul melakukan itu semua. Makanya silahkan. Saya mau 3-3-nya boleh juga. Di awal waktu isyraq misalnya, setelah itu nyambung duha, nanti jam 9 mau duha lagi, jam 11 mau duha lagi, nggak ada masalah. Karena duha kan tadi ada yang mengatakan sampai 8 rakaat, ya, ada yang mengatakan sampai 12 rakaat, dan minimal 2 rakaat. Ya, jadi dipecah-pecah boleh. Ya, sholat duha, ya, boleh, bisa, ya, oke ya. Iya, ada lagi silahkan. Kalau sholat safar, musafir, iya, mau berangkat haji terus sholat apanya nih? Sholat sunnah safar gitu. Oh, berangkatnya sebelum subuh. Iya. Ya kenapa sebelum subuh? Habis subuh aja baru berangkat. Oh gitu ya, selama memang tadi ada apa namanya sebab khusus nggak ada masalah, ya. Ketika ada sebab khusus nggak masalah. Yang nggak boleh itu tadi biasanya disebutkan, mana yang nggak boleh tadi sholat sunnah mutlak karena dia tidak ada sebab khusus. Selama ada sebab khusus silahkan, ya, walaupun waktu yang dilarang, ya silahkan. Yang penting bukan sebab, bukan tidak ada sebab. Selama ada sebab silahkan. Itu ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya. Mana nih? Yuk, monggo. Silakan. Iya. Gimana? Mau lanjut? Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya lagi lah. Yuk, silakan. Oh gitu. Ya nggak apa-apa.
Oh iya, ini asalnya makruh, tapi bicara makruh dalam mazhab Syafi'i, makruh itu ada 3. Ada yang namanya makruh tanzih, makruh tahrim. Ini makruh yang deket ke haram. Dia nggak dosa tapi ibadahnya nggak sah. Ya. Yang kedua makruh saja. Nah ini makruh yang dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini makruh yang secara umum. Yang ketiga namanya khilaf aula. Khilaf aula ini dia melaksanakan hal yang berbeda dengan orang lain. Misalnya ketika musafir di bulan Ramadan dia tidak puasa padahal kondisinya tidak kondisi yang berat. Dia musafir naik pesawat, pesawat kelas bisnis lagi, sampai sana dijemput lagi gitu kan pakai Alphard misalnya. Terus saya nggak puasa nih musafir. Ini khilaf aula, makruh. Nggak ngapa-ngapain padahal tinggal duduk manis, ya kan? Masuk mobil aja dibukain pintunya, masuk ruangan AC, lemesnya di mana? Kalau zaman dulu masih oke lah, naik padang pasir kan, naik onta masih ketahuan lemesnya. Nah, kalau yang kayak tadi disebutnya khilaf aula, makruhnya tingkat yang di bawah, gitu ya. Toh dia juga kalau puasa nggak ada masalah, orang juga nyaman kok. Walaupun, tapi kan saya musafirnya jauh Pak Ustadz. Misalnya ke Singapura, ya timbang Singapura, naiknya kan, iya. Terus juga naik pesawatnya bisnis juga, nyampe udah langsung siap supir segala macem, masuk kantor ruangan AC, itu mah nggak makruh-makruh amat. Itu ya. Lain yang pulang kampungnya naik motor macet lagi, bawa anak, bawa istri, bawa barang, wah itu boleh lah, lemes di jalan, silahkan dibuka gitu ya. Itu disebut nanti makruh yang paling lemah nih, khilaf aula. Nah kalau yang tadi makruh yang paling keras, makruh tahrim, makruh yang dekat sama haram. Walaupun dia nggak dosa tapi kalau melakukan ibadah tadi nggak sah ibadahnya ya. Cuma yang kita kenal makruh biasanya cuma yang poin kedua ini, makruh yang standar, yang lawan dari sunnah, ini yang tengah. Itu ya. Oke. Ada yang lain? Contoh khilaf aula. Khilaf itu berbeda dengan aula itu yang lebih baik. Yang lebih baik kan saat itu dia puasa. Dia di bulan Ramadan wajib puasa, betul dia musafir. Tapi musafirnya dia kondisinya nggak melelahkan. Tadi saya contohkan, dia walaupun musafir ke Singapura, dia naik pesawat bisnis. Dari rumah juga berangkat pakai mobil Alphard, ada supir, semua disiapin. Sampai Singapura juga disiapin lagi di sana. Terus capeknya di mana? Bahkan juga dia di mobil dia tidur, di pesawat dia tidur. Kalau toh saat itu dia tetap nggak puasa kan, masyakohnya beratnya di mana? Padahal kan ilat dari musafir kan diantaranya karena masyakoh, karena berat. Kenapa berat? Karena perjalanan jauh. Dan zaman dulu kan tadi ya padang pasir, naik onta segala macam. Sekarang itu semua kan sudah nggak ada. Apalagi tadi dengan fasilitas yang super mewah kok masih milih nggak puasa. Boleh sih, boleh, makanya nggak haram, boleh. Cuma yang kayak tadi mah sebaiknya sih puasa aja. Toh dia lelahnya nggak ada. Naik mobil ada supir, naik pesawat pun juga tadi kelas bisnis. Sampai sana pun juga masih lagi disiapin dengan berbagai fasilitas. Kan nggak ada kelelahan. Kalau saat itu dia masih juga maksa untuk nggak puasa, bingung lelahnya di mana? Ya kayaknya nggak banget gitu. Tadi saya contohkan lain, kalau yang dia mudik, gitu kan, naik motor, bawa anak, bawa istri, anak depan, anak belakang, bawa lagi bawa barang lagi di belakang, ya kan, panas, belum pakai helm, semua berjejer kan. Iya udah berat banget ya. Udah gitu mana macet, konvoy lagi. Ya, begitu nanti mau mau ngisi bensin, buka dulu iketannya, bongkar lagi, pasang lagi. Itu memang lelah banget. Itu oke lah kalau nggak puasa gitu kan. Karena memang masyakohnya, lelahnya dapat. Tapi yang tadi kan enggak. Maka disebutnya dia makruhnya tingkatannya lebih rendah, khilaf aula. Itu ya, wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Cukup?
Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berantem terus. Tinggi banget nih ilmunya ya Allah.